Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa ba'du, hadirin para bapak, para ibu yang senantiasa mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kemudian Allah sempurnakan dengan nikmat sehat juga nikmat sempat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita bisa menyempatkan waktu, tentu dalam kondisi sehat walafiat, untuk datang ke majelis ini, ke tempat ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga menjadi wasilah turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang senantiasa mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang yang senantiasa melangkahkan dua kakinya ke masjid, ke rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat fardu, kemudian datang ke majlis, langkah pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sodakoh, dinilai sedekah. Kemudian satu langkah lagi khutat khotoyakum. Jadi langkah yang pertama dijadikan sedekah dan satu langkah lagi dihapus dosa-dosa kita. Makanya kalau kita sering-sering menghitung, kita melangkah dari rumahnya masing-masing, berapa hitungan kita hitung, kita rajin, berapa kita sedekah, berapa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang senantiasa mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini tentu saya diberikan amanah oleh guru saya Al-Ustadz Farid Wajdi MPD untuk mengisi materi di Masjid PD Persis Ciamis. Alhamdulillah, ini kali kedua saya bisa silaturahmi ke Masjid Al-Ittihadul Islami Kalapajajar Ciamis. Alhamdulillah, sebetulnya dulu Pak 6 tahun saya pernah di Ciamis, tapi Ciamisna nyingset perbatasan sareng Tasik di Sindang Kasih. Jadi saya asli dari Tasik, 6 tahun di Ciamis, 6 tahun di Bandung. Jadi 12 tahun di luar kota. Jadi saya mau orang Tasik tapi teterang Tasik Pak. Itu. Jadi orang Tasik teterang Tasik. Soalnya 12 tahun di luar kota, 6 tahun di Ciamis, 6 tahun di Bandung. Hadirin Bapak Ibu, alhamdulillah, tentu ini menjadi kebahagiaan bagi saya bisa silaturahmi ke tempat ini, ke masjid ini dengan Bapak Ibu semua. Kemarin saya diamanahkan oleh Ustadz Farid untuk jadi badan beliau karena beliau ada kegiatan satu dan lain hal keluar kota. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini, Pak, kita tidak akan terlepas dari 3 waktu. Bu,
bahwa kehidupan kita tidak akan terlepas dari 3 waktu. Waktu naon we, Bu? Waktu asar, Bu. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sanes waktu subuh, waktu asar. Jadi dalam kehidupan ini bahwa kita tidak akan terlepas dari 3 waktu atau 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dina ilmu nahwu mah fi'il madi, fi'il mudhari. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Maka dari 3 waktu ini, maka perlu kita memperhatikan 2 sisi. Perlu kita memperhatikan 2 sisi. Bapak Ibu, karena hidup kita tidak terlepas dari 3 masa tadi, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, maka kita harus memperhatikan 2 sisi. Sisi naon we, Bu? Sisi panto, sisi lemari gitu. Sisi gelap, sisi terang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hidup kita tidak akan lepas dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, maka perlu kiranya kita memperhatikan 2 sisi. Apa saja? Pertama, Pak, evaluasi. Jantan sana sisi panto, Bu. Jadi 2 sisi teh, sisi nu kahiji teh naon? Evaluasi. Sisi yang kedua adalah resolusi. Naon cenah resolusi kayak dibahas. Jadi dalam kehidupan ini bahwa kita perlu memperhatikan 2 sisi. Sing emut, Bu. Jantan oleh-oleh ke kabumi, 2 sisi. Sisi yang pertama evaluasi, yang kedua membuat resolusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, yakni di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Dina judul dina tema tos dipangpangkeun. Surat Al-Hasyr ayat 18. Juz ka sabaraha, Bu? Nu tiasa uwi. Nu teu tiasa ge uwi. Sami. Damal mungkin mondoknya. Surat Al-Hasyr teh juz ka 28. Dina surat Al-Hasyr juz ka 28 ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita memperhatikan 2 sisi tadi, evaluasi dan membuat resolusi. Lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urang guar hiji-hiji. Ya ayyuhalladzina amanu, hei sakabeh jalma anu ariman, hei orang-orang yang beriman. Siapa yang diseru, Pak? Bapak Ibu diseru tuh? Diseru tuh? Diseru. Ini hoyong we di akunya. Hoyong atuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang dalam hatinya mengaku ada iman, berarti diseru. Ya ayyuhalladzina amanu, hei sakabeh jalma anu iman. Saur Allah, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ittaqullah, tarakwa ente ke Allah. Jadi dalam surat Al-Hasyr ayat 18 juz 28, perintah pertama dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Saur Imam Ibnu Katsir, Bapak Ibu, dina tafsirna, tafsir Ibnu Katsir, pami tafsir Acepnya, tafsir Acep namina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan makna takwa menurut Imam Ibnu Katsir yaitu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan definisi takwa menurut para ulama. Naon cenah disebut takwa teh, Bu?
Pak, naon disebut takwa teh? Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, saur Ibnu Katsir dina tafsirna tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang disebut dengan takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan patuh terhadap peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jantan saur Ibnu Katsir upami jalmi salat tapi masih keneh maksiat can takwa. Saur saha? Saur Ibnu pami jalmi salat masih keneh maksiat can tak. Saur saha? Saur Ibnu Katsir, saur Acep. Saur Ibnu Katsir. Kunaon? Ku sabab saur Imam Ibnu Katsir nu disebat takwa dua syarat tadi kudu aya. Nu kahiji ngalaksanakeun perintah Allah, nu kadua patuh kana aturan Allah. Jadi lamun jalmi salat tapi maksiat can takwa cek Imam Ibnu Katsir. Naon? Da ai salat mah tanha anil fahsya'i wal mungkar. Hiji saat bu aya kajian di Bandung aya jalmi naros, Ustad, kalau kita melakukan dosa, kemudian kita maksiat, kemudian kita tobat, kemudian maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, bagaimana Ustaz? Katanya. Betul bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Berarti masalahnya bukan ada di Allah, tapi di kita. Betul nggak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ciri orang yang tobat taubatan nasuha dengan tobat yang sebenar-benarnya di dalam surat Ali Imran dijelaskan walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama, tidak pernah kembali pada dosa yang telah ia lakukan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jantan saur Imam Ibnu Katsir anu disebat takwa nyaeta ngalaksanakeun sadaya perintah Allah sareng patuh kana aturan Allah. Pami urang berkendara hoyong salamet otomatis urang kedah patuh kana aturan lalu lamun beureum kedah pami hejo kedah sami mawon Bu dina agama ge aya waktuna urang ngegas, aya waktuna urang halal gas, haram rem, hak gas, batil rem. Sami mawon. Pami urang hoyong salamet hirup di alam dunya nya urang ge kedah patuh kana aturan Allah. Pami aya jalmi berkendara naik motor, naik mobil lampu hejo cicing we pan diklaksonan we ku batu rudat ditabrak. Ayeuna aya jalmi lampu merah diterobos ti arah kanan arah kiri aya kendaraan sanes ditabrak cilaka. Berarti eta jalmi teu ngarti kana aturan lalu kitu oge urang hirup di alam dunia teu ngartos kana aturan nu aya di alam dunia, aturan kahirupan cila tigeb bahaya. Mata hati-hati. Nah, nu disebat takwa teh bimakna hati-hati, bimakna sieun. Hiji saat Umar bin Khattab naros ka salah sawios jalmi. Naon nu disebat takwa? Eta jalmi malah malik naros ka Umar. Ya Sayyidi, upami anjeun ngalewat ka hiji gang, kemudian dina gang eta ente terang aya cucuk, aya duri, aya beling, tapi poek mongkleng teu aya jalan sanes, ente kedah ngalewat ieu jalan kinten-kinten urang pami lewat ka jalan kitu kumaha Bu? Eta nu disebat takwa. Eta nu disebat takwa. Aya ulama sanes menyebutkan bahwa yang disebut dengan takwa itu takut. Takut pada siapa, Pak? Takut pada siapa, Pak? Pada Allah. Bukan takwa telin takut pada yang tua, Pak. Takut pada Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah pertama yang Allah perintahkan kepada kita dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada
Allah. Karena betul bahwa bekal sebaik-baiknya kata Allah untuk kita mudik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan bekal ketakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah, dan berbekalah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah dengan ketakwaan. Kedap deui urang bade mayunan sasi Ramadan lebet kana Syawal sok aya tradisi naon di urang mudik Bu munggah ibu makana bala kecerakan wae atuh mudik Bu kan Syawal mudik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu saat simkuring wangsul ka Tasik ti Bandung mudik H-1 lebaran Bu. H-1 lebaran. Padat merayap macet. Di Limbangan istirahat. Ningal simkuring aya mobil, segala dicanak Bu. Aya kebon, aya segala pokona mah. Aya soang, aya entog, aya meri, aya hayam segala. Aya sampo, aya hui, aya jukut, sadaya dicanak. Bade ka Jawa kusim kuring ditaros, Bapak kira-kira ini Bapak persiapan berapa lama? Kata orang itu, saya persiapan seminggu yang lalu. Bahkan banyak juga orang-orang yang setahun sebelum mudik sudah persiapan. Ayeuna teh lebaran mudik, ayeuna teh engke mudik tahun hareup naik naonnya mawa naonnya tuh persiapan mudik nage acan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terfikir dalam benak saya, loh kok kenapa manusia mudik di alam dunia persiapanna sejauh itu, persiapanna satakar kebek, tapi kenapa kita tidak ingat bahwa kita pun akan mudik kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu pastilah persiapannya harus lebih ekstra dibanding kita mudik di dunia. Lamun aina urang mudik di alam dunia persiapanna saminggu, 2 minggu, sasasi, 2 sasi, bahkan setahun sebelum mudik kita sudah persiapan, tentu sekiranya kita harus mempersiapkan diri mudik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan persiapan yang sangat matang. Kenapa? Karena kita mudik di dunia waktuna tos ditangtoskeun. H-1 lebaran, H-2 lebaran, H-3 lebaran, atau H+1, 2, 3 lebaran sudah ditentukan. Apakah mudik ke hadapan Allah sudah kita tentukan tanggalnya kapan, Pak? Maka dari itu watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian kata Allah dan sebaik-baiknya bekal adalah dengan ketakwaan. Nah, jadi perintah pertama yang Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yaitu perintah tentang takwa. Kata Ibnu Katsir, yang disebut takwa itu melaksanakan seluruh perintah Allah dan patuh terhadap aturan Allah. Begitupun Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya sama halnya penafsirannya dengan Imam Ibnu Katsir. Itu yang pertama, Bu. Di surat Al-Hasyr ayat 18, perintah pertama perintah tentang takwa. Yang kedua, selain Allah memerintahkan kepada kita tentang takwa, Allah juga memerintahkan kepada kita akan pentingnya waktu. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa evaluasi dan membuat resolusi. Dua sisi nu tadi nyebunya, Pak. Dua sisi nu tadi. Membuat evaluasi dan membuat resolusi. Surah Allah, wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah engkau memperhatikan apa yang telah engkau lakukan di masa lalu untuk keberhasilan engkau di masa yang akan datang. Jadi include Pak perintahna, wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang telah engkau lakukan di masa lalu untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Jadi nu kahiji evaluasi, nu kadua ngadamel resolusi. Naon resolusi? Resolusi teh manajemen waktu, Bu. Jadi yang pertama Allah memerintahkan kepada kita untuk evaluasi. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Evaluasi apa yang telah kita lakukan hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, apa yang menjadi kekurangan kita. Kita evaluasi.
kita evaluasi. Nu tadina ngaosna belang betong dievaluasi, ditulis. Jadi anu tadina ibadahna belang betong ditulis. Dievaluasi. Untuk apa? Sebagai pelajaran, diperbaiki di masa yang akan datang. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kiranya dalam keseharian kita membuat daily activity. Besok kita akan melakukan apa? Hari ini apa yang telah kita lakukan dan besok apa yang akan kita lakukan? Sebagai bentuk apa? Bentuk evaluasi. Kan tadi Pak, bahwa hidup kita ini tidak akan terlepas dari 3 waktu. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Maka kata Allah, wal tangdzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah engkau memperhatikan apa yang telah engkau lakukan di masa lalu untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Apa yang telah kita lakukan di hari kemarin, kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan. Apa yang menjadi kekurangan. Kusabab lamun hirup kitu-kitu wae, pan aya pertanyaan cek Ustad, saha geuning rek kitu wae cenah, nepi ka iraha. Maka perlu kiranya kita membuat evaluasi. Hari kemarin apa yang menjadi kekurangan kita? Minggu kemarin apa yang menjadi kekurangan kita? Tahun kemarin apa yang menjadi kekurangan kita? Sehingga kita bisa terus memperbaiki di hari esok. Kurang amis, kurang hasem, kurang gula, kurang naon ditulis. Mun ibu masak gitu, aduh kamari mah masak teh hasem teuing cenah. Atau kurang gula, kurang asin, kurang uyah. Nah diperbaiki. Begitupun dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kekurangan dari hidup kita di hari kemarin, kita perbaiki. Jadi ada kalanya kita harus melihat ke belakang. Untuk apa? Untuk dijadikan pelajaran, kata Imam Ibnu Katsir. Jadi urang ge lepat pamit terus-terusan ninggal kapengker. Jadi ngan sasakali we untuk apa? Untuk pelajaran. Urang naik motor, naik mobil terus we ningali spion, pan teu terang di payun aya naon. Pi obroleun akhirna makan. Jadi sesekali kita perlu kiranya lihat ke belakang, ninggal spion. Untuk apa? Hati bade mentas ninggal spion ya. Bade belok ninggal spion supaya naon? Supaya henteu aya nu nabrak, supaya teu tabrakan, supaya teu cilaka, supaya teu nubruk. Sesekali we. Da terus-terusan ninggal spion mapan pi obroleun di sami mawon. Nabraknya banyak gitu. Jadi kalau kita hanya terus-terusan melihat kaca kecil ke belakang, bahwa kita lupa ada kaca besar di depan. Gitu. Jadi sesekali saja kita melihat ke belakang untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan pelajaran demi keberhasilan kita ke depan. Gitu. Jadi ninggal ke belakang di masa lalu apa yang menjadi kekurangan kita, kemudian kita perbaiki, jadikan pelajaran untuk keberhasilan kita di masa yang akan datang. Apa yang menjadi kekurangan kita, kegagalan di masa lalu, kegagalan di hari-hari kemarin, kita jadikan pelajaran untuk kita senantiasa memperbaiki diri demi keberhasilan di masa yang akan datang. Maka jelas kata Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 juz 28, wal tangdzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang telah engkau lakukan di masa lalu untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Saalit belok ke lapa, ada hal nu menarik dina ieu ayat wal tangdzur. Pernah teu urang ngemut naha ayat ieu make wal tangdzur, make nadzarah henteu make ro'a. Ya Pak, kan melihat teh dalam bahasa Arab melihat Pak, Bu, melihat dalam bahasa Arab tiasa ngangge nadzara, tiasa ngangge ro'a. Ro'a itu kaukaba. Saya melihat tuh. Ro'a itu kaukaba. Nah bet ngangge naon? Nadzara, henteu ngangge ro'a.
Ternyata Bapak Ibu yang disebut dengan ro'a hanya melihat tok. Kita melihat bulan ro'a. Kita melihat si fulan ro'a. Ro'aitu fulan fis-suq. Saya melihat si fulan di pasar. Ro'a. Tapi dalam ini ayat Allah menggunakan kata nadhara wal tangzur. Jadi lamun nadhara, lamun perintah nak wal tangzur, perhatikan bukan hanya melihat pakai mata, tapi pikiranku ente gitu. Jadi lain ngan saukur ditingali, model kieu ustad miwarang di pasantren. Aduh baralanya, tah santri teh lain ngajawab juga kieu, muhun ustad bala, wah geus digebug atuh. Lamun ustad nyarios di pasantren, nah geuning baralanya, tah kudu nama diemutan di pikiran ku orang teh. Gitu, oh berarti kudu disapukeun. Lain ditemalan muhun ustad puguhanan bala cenah. Atuh berarti dicepret mah. Jadi manusia teh Bu, manusia teh ieu mah rumus we keur ibu. Aya naon surti, aya ngarti, aya teu ngarti. Lamun surti mah can dititah langsung ngalakukeun. Bala teu kudu dipiwarang, langsung dibersihan. Tapi lamun ngarti pangnyapukeun itu halaman langsung disapukeun ngarti. Lamun jelema aduh geuning baralanya muhun ustad bala tah eta jelema teu ngarti. Jadi lain ditemalan, tapi kudu nama dibersihan. Pikiran ku ente kudu kitu, lain malah nemalan. Wal tangdur, surah Allah, perhatikan apa yang telah engkau lakukan. Jadi lain ngan saukur melongkat tukang we hungkul, ningali ke belakang we hungkul, nyanya urang teh di masa lalu teh gagal tos we. Ente dijadikan pelajaran, bukan gitu. Tapi perintahna wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang telah engkau lakukan di masa lalu untuk keberhasilan di masa yang akan datang. Maka dalam potongan ayat ini Allah memerintahkan kepada kita dalam kehidupan ini kita harus memperhatikan dua sisi, evaluasi dan membuat resolusi. Dievaluasi yang menjadi kekurangan, kemudian kita buat resolusi manajemen waktu. Supaya kita nggak gagal seperti di masa lalu, kira-kira kita harus seperti apa. Nah gitu Pak resolusi itu. Hari kemarin kita gagal, saya salah, saya kalah. Kira-kira supaya hari besok saya tidak gagal lagi, saya harus seperti apa? Buat manajemen waktu. Orang punya cita-cita, setiap orang pasti punya cita-cita. Punya harapan, bikin goals, mind mapping. Supaya kita sampai pada cita-cita yang kita inginkan, berarti apa yang harus saya lakukan? 1, 2, 3, 4, 5. Eta resolusi teh. Resolusi. Saya punya teman Pak. Saya punya teman anak hukum notaris Undip S2. Dia nulis Pak. Dia nulis ketika Sasih Muharram. Dia nulis di malam 1 Muharram. Resolusi saya di tahun ini saya sholat ke masjid tepat waktu, terlebih sholat subuh. Keren kata saya. Orang lain berlomba-lomba Bu bikin resolusi, mobil baru, rumah baru, apa-apa baru, baru. Tapi teman saya keren. Resolusi nanti naon? Sholat ke masjid tepat waktu, terlebih sholat subuh. Tah, saya lagi katampar bolak-balik Bu. Jadi saya lihat beberapa orang bikin resolusi, tahun ini saya ingin punya mobil baru, tahun ini saya ngambil KPR. Tapi rancangan abi mah simple, resolusi nanti non sholat tepat waktu ke masjid, terlebih sholat subuh. Aduh kakepret abi bolak-balik Bu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi perlu kita melihat ke belakang untuk dijadikan pelajaran demi keberhasilan di masa yang akan datang. Wal tangdur, ngangge kata nadhoro. Jadi perlu diperhatikan, perlu dipikirkan, bukan hanya dilihat oleh mata tok, tapi harus diperhatikan, harus difikirkan. Lihat bagaimana komunikasi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Inni ara fil manam. Kata Nabi Ibrahim, aku bermimpi
melihatmu dalam mimpiku. Inni aro fil manam an azbahuka, menyembelihmu. Fangzur madza taro. Soal mimpi katana ngangge aro, melihat. Kemudian pertanyaannya fangzur madza taro, apa kira-kira pendapatmu wahai Ismail? Ngangge kalimatnya naon? Nadzara. Fangzur madza taro. Berarti perlu diemutan, perlu difikirkan, bukan hanya dilihat saja, bukan hanya dilihat toh. Nah, ya karena Al-Qur'an, karena Al-Qur'an. Kemudian keunikan yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dua kali. Dua kali. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Dua kali. Dua kali. Kunaonnya Allah bet marentahkeun dua kali. Ibu panginten kantos marentahkeun kapala putrana, bapak sami jang pangnyapukeun itu halaman sakali. Masih kene teu digubris. Teu digubris cenah si ibu. Aku sorangan we cenah. Ku sorangan we terenya Bu. Cek si ibu teh mulang ti dieu, berarti ya budak teu ngarti-ngarti cenah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dengan dua kali perintah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Istimrar berkali-kali. Bimakna taukid, penegasan. Berarti perlu perhatian yang besar. Hei, takwa ente sekali tah. Hei, takwa ente dua kali. Taukid, penegasan. Serius imah, bener imah. Tah kitu bahasana teh. Beneran imah asli kudu takwa euy ente. Tah kitu bahasa urang namureun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Dua kali. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa makna perintah takwa yang pertama, Pak, Bu, makna perintah takwa yang pertama dalam tafsir Al-Qurtubi yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, perintah takwa yang pertama kata Al-Imam Al-Qurtubi bimakna taubat. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, kata Imam Al-Qurtubi bimakna taubat. Taubat ente. Artina naon? Tadi uih deui evaluasi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, makna perintah takwa yang pertama kata Imam Al-Qurtubi bimakna taubat. Bimakna taubat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, kata Imam Al-Qurtubi maknanya adalah taubat. Taubat ente, artinya evaluasi. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kembali. Wattaqullah, tah saur Imam Al-Qurtubi makna takwa anu kadua, wattaqullah ya bimakna berhati-hatilah engkau dengan maksiat setelah engkau bertaubat. Jadi makna perintah takwa nu kahiji saur Imam Al-Qurtubi perintah untuk bertobat, dan perintah takwa yang kedua kata Imam Al-Qurtubi berhati-hatilah engkau dengan maksiat setelah engkau bertaubat. Makanya tadi ada orang yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau saya melakukan dosa, saya maksiat, kemudian taubat, kemudian maksiat lagi, kemudian tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi. Tuh kata Allah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kata Imam Al-Qurtubi tobat ente. Kemudian wattaqullah, berhati-hatilah engkau dengan maksiat setelah engkau bertobat. Kenapa? Di lapangan banyak orang bertobat, melakukan dosa lagi, tobat, dosa lagi. Berarti seakan-akan dia tidak serius melakukan tobat kepada Allah. Padahal perintahnya dalam surat At-Tahrim jelas, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah engkau kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Apa ciri orang yang bertobat dengan taubatan nasuha? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ali Imran.
tidak pernah kembali pada dosa yang pernah ia lakukan tuh. Makanya tadi saur Imam Ibnu Katsir makna takwa teh ngalaksanakeun perintah Allah, patuh kana aturan Allah. Saur Imam Ibnu Katsir lamun jalmi salat terus eta jalmi maksiat deui, berarti eta jalma can takwa. Perlu kiranya kita evaluasi lagi. Kira-kira salat urang meureun nu can bener. Gitu. Introspek. Jadi masalahnya bukan di Allah, tapi di diri kita. Kenapa ya hidup saya banyak gelisah? Kenapa ya hidup saya banyak khawatir? Kenapa ya hidup saya loba kabingung, loba kapusing? Introspeksi. Bisa jadi karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dugi ka tabu sabaraha ya abdi di dieu? Tabu 10. Bilih kaantengan teuing. Soalna tos ningal jam ya, Pak. Ata aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu saat Syekh Hasan Al-Basri pernah kedatangan beberapa tamu. Siapa? Syekh Hasan Al-Basri. Berarti orang mana? Orang Gobras sanes. Orang Basroh atuh Bu. Orang Gobras mah abi atuh. Orang Basroh. Syekh Hasan Al-Basri kantos kadongkapan sababaraha tamu. Tamu nu kahiji dongkap. Tok 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 biasa. Assalamualaikum. Diwalar waalaikumsalam. Dina waktu harita Syekh Hasan Al-Basri nuju ngempel sareng murid-muridna nuju halakoh bahasa urang. Nuju ngempel nuju halakoh sareng muridna diwalar waalaikumsalam. Dibuka ternyata yang menjadi tamu itu bukan akamsi. Naon akamsi? Bukan anak kampung sini. Olah gaya. Sanes orang dieu katawisna ieu mah orang jauh. Ditaros ku Syekh Hasan Al-Basri, ada apa gerangan engkau datang kemari bahwa saya lihat engkau bukan orang sini. Dia datang dengan dia bawa masalah. Ya Syekh, bahwa saya datang ke sini dengan saya bawa masalah bahwa di kampung saya sudah lama usum halodo. Nah, usum halodo. Naon halodo teh? Kemarau tah eta. Bahasa Jepang nama halodo. Jadi di kampung saya sudah lama musim kemarau, usum halodo. Kinten-kinten aya solusi teu Syekh. Syekh Hasan Al-Basri ngawaler ka eta tamu, solusinya simple. Apa Bu? Perbanyak istighfar. Tamu ini tidak banyak tanya lagi, dia pulang, kemudian datang tamu yang kedua sama Pak, dengan dia bawa masalah. Tamu yang kedua datang dengan dia bawa masalah, ya Syekh, bahwa saya sudah lama menikah dengan istri saya tapi tidak kunjung dikaruniai anak. Apakah ada solusi ya Syekh? Syekh Hasan Al-Basri tidak memberikan obat. Tapi kata Syekh Hasan Al-Basri, apa jawabannya? Simple, perbanyak istighfar. Tamu yang kedua pulang, datang lagi tamu yang ketiga, ya Syekh, saya juga sama, saya bawa masalah bahwa saya senantiasa mengejar dunia. Tapi semakin saya kejar, semakin menjauh. Jadi semakin saya mengejar dunia, ternyata dunia itu semakin menjauh. Adakah solusi ya Syekh? Syekh Hasan Al-Basri teu ngeupulan artos henteu. Saur Syekh Hasan Al-Basri simple. Naon cenah Bu? Perbanyak istighfar. Tamu yang ketiga pulang, datang tamu yang terakhir dengan dia bawa masalah. Ya Syekh, bahwa saya datang dari jauh-jauh kemari, saya bawa masalah bahwa di kampung saya usum paceklik, gagal panen, tanah tidak subur dan lain sebagainya. Adakah solusi ya Syekh? Syekh Hasan Al-Basri teu ditipkeun pupuk urea Bu. Henteu. Saur Syekh Hasan Al-Basri jawabannya simple. Perbanyak istighfar. Santri anu nguping waleran Syekh Hasan Al-Basri ngawaler tamu nu tadi, saur santri-santri teh. Kela. Nah hanya Syekh Hasan Al-Basri teh tadi teh kadongkapan tamu opat. Masalahna benten. Nu kahiji mah usum halodo, nu kadua mah naon tidak dikaruni anak, nu katilu ngudag dunia semakin menjauh, nu kaopat usum paceklik gagal panen. Tapi jawabanna hiji naon cenah? Perbanyak istighfar.
Saur santri-santrina atuh gampang jadi kiai teh kitu mah. Nya teu kabeh jawabanna kudu istighfar kan. Kakuping ku Syekh Hasan Al-Basri, saur Syekh Hasan Al-Basri bahwa ucapan yang tadi menjadi jawaban saya kepada tamu-tamu saya itu bukan ucapan saya, kata Syekh Hasan Al-Basri, tapi itu firman Allah dalam Al-Qur'an surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Tuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan dari langit. Kemudian wa yumdidkum bi amwal, dilipat gandakan harta. Wabanin, anak cucu keturunan. Wa yaj'al lakum jannat. Wa yaj'al lakum anhara. Tanah-tanahnya akan dijadikan subur. Kemudian dikasih bonus sungai-sungai yang mengalir airnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, kata Imam Al-Qurtubi, taubat ente ke Allah. Bisa jadi apa yang menjadi kegelisahan kita selama ini, menjadi kebingungan kita selama ini, yang menjadi kekhawatiran kita selama ini, ketakutan kita selama ini, bisa jadi karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, bertobatlah engkau kepada Allah. Karena tadi bahwa kita tidak akan ada yang tahu kapan kita mudik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa kita akan mudik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bertakwalah engkau, bertobatlah engkau, dan perbaiki apa yang menjadi kekurangan dalam hidup kita. Evaluasi dan resolusi. Gitu Bapak Ibu. Kahartos teu kahartos ngacung di parapatan cenah kitu kapukur zaman sakola. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan Bu ya. Kita simpulkan, jadi di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 juz 28 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita perintah pertama yaitu perintah untuk bertakwa. Cuman di dalam surat Al-Hasyr ayat 12 Allah memerintahkan kita takwa 2 kali. Pengulangan. Takwa yang pertama kata Imam Al-Qurtubi bimakna taubat. Takwa yang kedua bimakna berhati-hatilah kita dengan maksiat setelah kita bertobat, supaya tidak terjerumus lagi, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama, supaya tidak melakukan dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian perintah yang kedua, dalam kehidupan ini kita tidak akan terlepas dari 3 masa, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Karena itu perhatikanlah 2 sisi ini, evaluasi dan senantiasa membuat resolusi. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah apa yang telah engkau lakukan di masa lalu, dijadikan pelajaran untuk keberhasilan kita di masa yang akan datang. Yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, yang menjadi kegagalan kita di masa lalu, di hari kemarin, kita jadikan pelajaran untuk keberhasilan kita di hari esok dan hari-hari yang akan datang. Menurut Imam Al-Qurtubi, yang disebut dengan God adalah hari kiamat. Kalau kita melihat dalam kamus bahasa Arab, arti neterlek God itu besok. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, yang disebut dengan God dalam ayat ini adalah hari kiamat. Jadi perhatikanlah apa yang telah kita lakukan di hari-hari kemarin, di masa lalu, supaya kita tidak celaka pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kehilapan saya pribadi sebagai manusia biasa.